tanggal 23 Desember 2025, sidang perkara nomor 08-MK-12-2025, perkara sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum melawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah akan segera dimulai. Sebelum sidang dimulai, akan dibacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. A. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. B. Pengunjung sidang dilarang 1. Membawa senjata atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, atau bertepuk tangan selama persidangan berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan demonstrasi ke dalam ruang sidang. 5. Merusak atau mengganggu fungsi sarana prasarana persidangan. 6. Makan dan minum selama persidangan berlangsung. 7. Menghindari para pihak, saksi, atau ahli. 8. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau keberatan terhadap keterangan saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. 9. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan hakim konstitusi. 10. Memberikan ungkapan atau pernyataan yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap independensi hakim. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum sidang dimulai, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah pihak pemohon sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, dari pihak termohon DPRD Jawa Tengah apakah sudah siap? Siap, sudah Yang Mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum sebagai pemohon melawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai termohon. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum masuk ke agenda, dipersilakan para pihak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Siva Saptika Oktaviana Pratiwi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pemohon dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Nanda Rizky Pradana, mewakili DPRD Provinsi Jawa Tengah selaku termohon dalam perkara ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Panitera untuk mencatat lengkap identitas para pihak. Baik Yang Mulia, sudah dicatat. Baik, untuk kali ini kami memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan permohonannya. Dengan ini dipersilakan pemohon untuk membacakan pokok-pokok termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim atas kesempatannya. Yang pertama, bahwa pemohon di sini adalah Komisi Pemilihan Umum, yaitu lembaga negara yang diberikan kewenangan konstitusional secara langsung oleh pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Bahwa sifat mandiri dari KPU mengandung makna bahwa pemohon bebas dari intervensi lembaga politik manapun, baik eksekutif maupun legislatif, termasuk DPRD. Yang Mulia, bahwa termohon DPRD Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Panitia Khusus Pengawasan Pemilu tahun 2024 melalui keputusan internal DPRD. Namun dalam praktiknya, pansus tersebut tidak hanya melakukan pengawasan umum, melainkan telah memasuki ranah teknis penyelenggaraan pemilu, antara lain dengan yang pertama meminta dokumen internal KPU seperti draft penataan daerah pemilihan, peraturan pleno internal, dan juga data pemilih yang belum diverifikasi. Yang kedua, menggunakan frasa wajib hadir dalam surat undangan rapat. Yang ketiga, memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat terkait teknis pemilu. Bahwa tindakan tersebut telah menghambat tahapan pemilu,
khususnya pemutakhiran data pemilih dan juga penataan dapil. Yang mulia, pemohon tidak menolak pengawasan publik. Namun pengawasan yang dilakukan termohon telah melampaui batas konstitusional dan berpotensi merusak prinsip independensi penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Pansus Pengawasan Pemilu DPRD Jawa Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum. Tiga, menyatakan bahwa DPRD Jawa Tengah telah melampaui kewenangannya. 4. Menegaskan bahwa seluruh kewenangan teknis penyelenggaraan pemilu adalah kewenangan pemohon. 5. Memerintahkan termohon untuk menghentikan seluruh tindakan intervensi terhadap pemohon. Dan yang keenam, memerintahkan termohon untuk mencabut seluruh surat, permintaan, dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemohon terkait teknis pemilu. Demikian Yang Mulia, permohonan pemohon selesai dibacakan. Baik, terima kasih kepada pemohon atas pembacaan permohonannya. Selanjutnya, majelis akan melakukan pendalaman terhadap pemohon untuk memperjelas beberapa hal dalam permohonan tadi. Pemohon, dalam permohonan saudara tadi disebutkan bahwa Pansus DPRD meminta sejumlah dokumen internal KPU. Mohon ditegaskan dokumen mana saja yang saudara anggap internal dan tidak seharusnya diminta oleh DPRD. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dokumen yang kami anggap internal antara lain yaitu draft penataan dapil, notulen pleno internal, data pemilih yang belum diverifikasi, serta analisis teknis yang belum dipublikasikan. Dokumen tersebut bersifat tertutup sampai tahapannya dinyatakan final. Semua dokumen tersebut Yang Mulia merupakan dokumen internal yang tidak bisa diberikan kepada lembaga politik manapun karena bersifat rahasia sebelum diumumkan secara resmi melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Baik, pemohon, saya ingin memperjelas hal berikut. Dalam permohonan saudara menyebut bahwa permintaan dari Pansus DPRD Jawa Tengah bersifat memaksa. Apakah ada kata atau kalimat dalam surat Pansus tersebut secara eksplisit menyatakan sifat memaksa ataupun mewajibkan KPU untuk mematuhi permintaan mereka? Ada Yang Mulia, dalam surat Pansus DPRD Jawa Tengah tertanggal 12 Februari 2025 tercantum kalimat KPU Provinsi Jawa Tengah wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Pansus selambat-lambatnya 3 hari setelah surat ini diterima. Selain itu Yang Mulia, dalam undangan rapat, Pansus menggunakan frasa kehadiran Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah bersifat wajib untuk memberikan penjelasan kepada Pansus. Dan menurut kami, frasa-frasa tersebut tidak sejalan dengan posisi DPRD terhadap KPU, karena DPRD bukan lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu. Baik, jadi memang benar bahwa ada kata wajib secara eksplisit. Benar Yang Mulia. Baik, terima kasih. DPRD dalam bentuk panggilan rapat dan permintaan dokumen telah mengganggu jalannya tahapan pemilu. Bisakah saudara jelaskan secara lebih spesifik tahapan apa saja yang terdapat dan seperti apa gangguannya? Baik Yang Mulia, dampak yang paling terasa adalah yang pertama pemutakhiran data pemilih atau PDP. Karena staf teknis kami diminta hadir berkali-kali dalam rapat Pansus, sehingga waktu kerja mereka tersita dan beberapa kegiatan harus dijadwalkan ulang. Yang kedua, penetapan daerah pemilihan atau dapil. Karena Pansus meminta draft dapil versi awal, kami harus menghentikan sementara pembahasan internal agar tidak terjadi kebocoran dokumen sebelum waktunya. 3. Proses koordinasi internal. Dokumen dan catatan rapat internal tidak bisa difokuskan karena banyaknya permintaan Pansus. 4. Rekapitulasi data sementara. Sebagian pejabat struktural yang seharusnya mempersiapkan rekapitulasi justru harus menghadiri rapat Pansus. Jadi Yang Mulia, itu semua merupakan tahapan penting yang terdampak secara langsung akibat tindakan termohon. Baik pemohon, terima kasih. Pendalaman terhadap pemohon sudah cukup dan semua permohonan saudara pemohon sudah kami terima dan akan kami kaji selanjutnya. Selanjutnya dari pihak DPRD Jawa Tengah sebagai termohon untuk memberikan keterangan. Kepadanya termohon disilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Yang Mulia, bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Pembentukan Pansus atau pengawas pemilu dalam pengawas pemilu merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan umum, bukan intervensi teknis. Yang Mulia, perlu kami jelaskan bahwa yang pertama,
Tidak ada permintaan terhadap dokumen rahasia atau dokumen yang bersifat tertutup secara hukum. Dan yang kedua, dokumen yang diminta oleh pansus adalah dokumen yang berkaitan dengan transparansi seperti data umum pemilih, laporan tahapan yang sudah dipublikasikan, dan penjelasan terkait kesiapan penyelenggaraan pemilu di Jawa Tengah. Dan yang ketiga, kami tidak pernah meminta server internal, akses sistem maupun dokumen yang belum diumumkan ke publik, dan tuduhan tersebut tidak tepat. Bahwa apabila kemudian terdapat penggunaan kata wajib dalam surat, hal itu merupakan standar bahasa administrasi dalam hubungan kerja antar lembaga dan bukan bersifat memaksa. Yang mulia Majelis Hakim, untuk terjadinya SKN sengketa kewenangan lembaga negara harus terdapat kewenangan konstitusional antar lembaga yang bersinggungan dan saling diambil alih. Namun DPRD tidak memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan pemilu dan DPRD juga tidak sedang mengambil kewenangan tersebut. Bahwa pemohon dalam permohonannya memperluas makna intervensi seolah-olah setiap permintaan penjelasan adalah bentuk sengketa. Padahal perlu diketahui, DPRD tidak mengeksekusi pemilu. 2. DPRD tidak melaksanakan teknis pemilu. 3. DPRD tidak mengambil bagian dalam tahapan pemilu. Dan yang terakhir, DPRD tidak mengeluarkan keputusan yang mengikat kepada pemohon. Lalu dengan demikian pemohon Majelis Hakim berkenan pertama, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak terdapat sengketa kewenangan antara pemohon dan termohon. 3. Menyatakan tindakan DPRD Jawa Tengah merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang sah. Dan yang terakhir, menyatakan permohonan pemohon kabur. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada termohon atas jawabannya. Selanjutnya majelis akan melakukan pendalaman. Termohon dalam jawaban tadi saudara menyebut bahwa DPRD hanya mengundang pemohon secara biasa. Namun pemohon menunjukkan bahwa surat dari pansus mencantumkan frasa bersifat wajib. Saya ingin saudara menjawab dengan jelas, apakah benar pansus DPRD menggunakan kata wajib hadir dalam surat undangan? Ya, memang benar Yang Mulia. Frasa wajib hadir kan memang tercantum. Tetapi maksud kami bukan untuk memaksa atau mengintervensi. Itu hanya penggunaan bahasa administratif. Terima kasih. Baik, jadi saudara mengakui penggunaan kata tersebut? Baik Yang Mulia. Baik, kepada termohon, pertanyaan saya sederhana. Saudara berulang kali menyebut pengawasan umum. Namun, bisakah saudara menyebutkan satu pasal saja dalam undang-undang yang secara eksplisit memberikan kewenangan bagi DPRD untuk mengawasi KPU sebagai penyelenggara pemilu? Terima kasih. Tidak ada secara eksplisit Yang Mulia. Namun kami menafsirkan fungsi pengawasan legislatif itu secara luas terhadap urusan daerah. Seperti itu. Baik, jawabannya jelas, tidak ada dasar hukum eksplisit. Pertanyaan terakhir dari kami, pemohon menyatakan bahwa DPRD meminta dokumen internal seperti draft dapil dan notulen pleno. Apakah benar permintaan itu tercantum dalam daftar dokumen yang saudara kirim kepada pemohon? Baik Yang Mulia. Ada beberapa permintaan dokumen Yang Mulia, tetapi kami menilai itu sebagai kebutuhan informasi, bukan dokumen rahasia. Kalau kemudian dianggap internal, itu bukan maksud kami untuk masuk ke dalam wilayah teknis. Baik, cukup. Itu nanti akan kami nilai dalam pembuktian. Baik, terima kasih. Pendalaman terhadap termohon sudah selesai. Baik, kepada pemohon, apakah ingin mengajukan alat bukti ataupun saksi? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan alat bukti tertulis dan juga satu saksi. Baik, dari termohon, apakah ingin mengajukan alat bukti ataupun saksi? Baik Yang Mulia, kami mengajukan bukti tertulis dan seorang saksi. Baik, kepada pemohon, silakan ke depan untuk mengajukan alat bukti. Baik, terima kasih kepada pemohon. Silakan menjelaskan bukti-bukti yang telah saudara ajukan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pemohon telah mengajukan 12 alat bukti surat, masing-masing kami jelaskan sebagai berikut.
Yang pertama ada P1, yaitu surat keputusan KPU tentang jadwal dan tahapan pemilu di Provinsi Jawa Tengah. P2 ada salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. P3 surat dari Pansus DPRD Jawa Tengah yang berisi permintaan dokumen dan kehadiran KPU. Di dalamnya terdapat frasa bersifat wajib yang kami anggap sebagai tekanan administratif. P4 surat permintaan dokumen versi lengkap dari Pansus. P5 rekapitulasi internal jadwal tahapan pemilu yang terganggu akibat panggilan rapat Pansus. P6 draft penataan dalil yang diminta oleh Pansus. P7 surat keberatan resmi KPU kepada DPRD Jawa Tengah. P8 balasan DPRD terhadap surat keberatan pemohon. P9 daftar kehadiran rapat Pansus yang menunjukkan frekuensi undangan terhadap pemohon. P10 notulen internal rapat KPU yang terganggu jadwalnya. P11 bukti surat elektronik staf KPU yang diminta menghadiri rapat Pansus berulang kali. P12 salinan putusan-putusan MK terdahulu tentang independensi penyelenggara pemilu. Demikian yang mulia, seluruh bukti P1 sampai dengan P12 telah kami ajukan. Baik, terima kasih kepada pemohon. Selain penyerahan alat bukti dari pemohon juga menghadirkan seorang saksi. Apakah benar? Benar yang mulia, kami menghadirkan seorang saksi yaitu Saudari Umi Salamatun Habibah. Baik, dipersilakan saudari saksi atau ahli dari pemohon untuk maju ke depan. Sebelum saudari saksi memberikan keterangan, saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Siap, bersedia yang mulia. Apakah saudari siap memberikan keterangan? Siap yang mulia. Baik, dimohon kepada Bu Anita untuk memandu pengambilan sumpah. Baik, ikuti ucapan saya ya Bu Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya. sesuai dengan apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Kepada saudari pemohon dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti dan seorang saksi. Baik, kepada termohon silakan ke depan untuk memberikan alat bukti. Baik, terima kasih kepada termohon. Bisa menjelaskan bukti-bukti yang telah saudara ajukan kepada majelis hakim dalam persidangan ini. Baik, terima kasih yang mulia. Termohon mengajukan beberapa bukti surat sebagai berikut. T1 surat keputusan pembentukan Pansus DPRD Jawa Tengah. T2 notulen rapat pembentukan Pansus atau panitia khusus. T3 surat undangan DPRD kepada KPU. T4 dokumen daftar hadir rapat Pansus yang menunjukkan bahwa bukan hanya KPU yang diundang tetapi juga instansi lain. T5 surat balasan DPRD kepada KPU terkait keberatan pemohon. Demikianlah yang mulia, itu bukti-bukti dari termohon. Baik, terima kasih termohon. Selain penyerahan alat bukti dari termohon juga menghadirkan seorang saksi. Apakah benar? Benar yang mulia, kami menghadirkan saudara Satya Dharma Pratama sebagai saksi. Baik, dipersilahkan kepada saksi atau ahli dari termohon untuk maju ke depan. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia? Siap yang mulia. Apakah saudari siap memberikan keterangan? Siap yang mulia. Baik, silahkan kepada Bu Anita untuk memandu pengambilan sumpah. Baik, silahkan ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya. sesuai dengan apa yang sebenarnya. Baik, kepada saudara termohon, silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada saudara Satya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Satya,
apakah benar DPRD mempunyai fungsi pengawasan secara umum terkait kebijakan publik? Benar, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang bersifat luas terhadap kebijakan daerah dan hal-hal yang berdampak pada masyarakat, termasuk penyelenggaraan pemilu dalam konteks kepentingan daerah. Baik. Menurut saudara, apakah rapat pansus itu bersifat memaksa KPU atau justru bagian dari ruang dialog antar lembaga? Menurut pemahaman saya, rapat tersebut adalah ruang dialog. Tidak ada unsur pemaksaan. Bahasa wajib hadir biasanya memang digunakan dalam surat administrasi, tetapi substansinya tidak bersifat memaksa secara hukum. Baik. Apakah saudara menilai langkah DPRD membentuk pansus sudah sesuai kewenangan? Ya, menurut saya sudah sesuai. Karena pansus dibentuk untuk menggali informasi dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan baik di tingkat provinsi, bukan untuk mengatur teknis pemilu. Baik, Saudara Satya, apakah saudara mengetahui apakah DPRD pernah meminta dokumen yang belum bersifat publik? Saya mengetahui bahwa DPRD meminta beberapa dokumen, tetapi yang saya pahami, dokumen tersebut dianggap penting untuk pengawasan umum. Saya tidak dapat memastikan apakah itu dokumen bersifat publik atau internal. Baik, cukup. Dari termohon sudah cukup pertanyaannya atau ada lagi? Baik, yang mulia, cukup. Baik, keterangan saudara Satya telah selesai. Silahkan kembali ke tempat. Baik. Baik, sidang dilanjutkan dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak. Kepada pemohon, apakah kesimpulan telah disiapkan? Baik, Yang Mulia, dari pemohon sudah menyiapkan kesimpulannya. Baik, kepada termohon, apakah kesimpulan telah disiapkan? Baik, yang mulia, dari termohon sudah disiapkan. Baik, kepada para pihak bisa menyerahkan kesimpulannya kepada panitera. Kesimpulan dari pemohon dan termohon telah terima, Yang Mulia. Baik, kesimpulan dari para pihak telah kami terima dan akan kami pertimbangkan dalam rapat permusyawaratan hakim. Untuk itu, sidang dinyatakan diskors dan akan dilanjutkan kembali setelah 20 menit ke depan. Baik, dengan ini skorsing saya cabut. Sidang perkara nomor 08-SKLN/MK/12/2025 akan dilanjutkan. Setelah majelis melakukan rapat permusyawaratan hakim dan mempertimbangkan seluruh permohonan, jawaban, bukti serta keterangan saksi dan ahli, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut. Pertama, menimbang bahwa pemohon Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan pasal 22E Undang-Undang 1945. Yang kedua, bahwa termohon DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan umum telah membentuk pansus dan mengirimkan permintaan dokumen serta undangan rapat kepada pemohon. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, termohon terbukti menggunakan frasa wajib hadir dalam surat undangan dan meminta dokumen internal yang belum bersifat publik. Bahwa tindakan tersebut terbukti berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu yang merupakan ranah teknis pemohon. Bahwa tidak terdapat dasar hukum eksplisit yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk mengawasi penyelenggara pemilu secara langsung. Yang kedua, kami menyimpulkan bahwa telah terjadi tindakan termohon yang melampaui kewenangan pengawasan umum dan memasuki ranah teknis penyelenggara pemilu. Bahwa oleh karena itu terdapat sengketa kewenangan lembaga negara antara pemohon dan termohon. Yang ketiga, kami mengadili mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melampaui kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, serta menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tindakan maupun permintaan pansus DPRD Jawa Tengah yang bersifat mengikat pemohon, serta memerintahkan pemohon untuk menghentikan seluruh bentuk intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan teknis pemohon.
Dan yang terakhir, memerintahkan termohon untuk mencabut seluruh surat, permintaan dokumen dan rekomendasi yang bersifat teknis terkait pemilu. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa 23 Desember 2025. Dengan demikian, putusan telah dibacakan, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Mohon berdiri. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali.